Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2528 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Di bawah perikop, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin, firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar detik-detik terakhir Stefanus meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Stefanus ini kita dapat melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan seperti Stefanus. Amin. Yang pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 55 dan ayat 56. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam perjalanan kehidupan kita orang percaya, seringkali kita diperhadapkan ada banyaknya cobaan-cobaan yang mau menjatuhkan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan diberikan kemampuan, kekuatan oleh Tuhan sehingga kita dapat melewati semua rintangan, semua cobaan-cobaan itu. Memang betul saudara, mengikut Yesus harus pikul salib, menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tetap melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Walaupun realitanya mereka mengalami pergumulan yang berat, tetap mereka melihat pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya
Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tetap menatap ke depan dengan optimis. Dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun memang ada banyak sekali penderitaan yang harus saudara dan saya alami karena kita mengikut Yesus, karena kita mengambil komitmen untuk tetap setia mengiring Yesus, melayani Yesus, untuk hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu saudara, orang-orang yang berkomitmen untuk ikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, pasti mengalami pergumulan, baik itu kesusahan dalam perekonomian, ada banyak tekanan, rintangan yang akan mereka hadapi. Tapi mereka tetap memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka tetap percaya dalam pengharapan iman mereka bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan turut bekerja untuk kebaikan orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, mereka selalu memandang ke depan dengan pesimis. Sehingga tidak heran kita banyak mendengar orang Kristen, orang yang sudah hamba Tuhan, tetapi yang keluar dari kata-katanya sungut-sungut. Yang keluar dari kata-katanya hanyalah keluhan, protes sana sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, adakah Roh Kudus di dalam hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya semua pendengar ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Amin. Sehingga kita tetap melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus yang kedua akan setia sampai akhir. Amin. Saudara perhatikan di ayat 57 sampai ayat 59. Saya bacakan sekali lagi buat kita semua. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya. Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, Yesus, terimalah rohku." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan tetap setia sampai akhir. Amin. Dia tetap setia ikut Tuhan walaupun ada banyak penganiayaan, penderitaan yang dia alami, tapi dia tetap setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua ada Roh Kudus dalam diri kita. Makanya kita tetap bertahan. Kita tetap setia iring Yesus. Amin. Walaupun ada banyak sekali godaan, cobaan untuk membuat kita mundur, melepaskan jabatan pelayanan kita. Tapi kalau sampai sekarang ini kita tetap setia ikut Yesus, tetap setia melayani Yesus, saya percaya saudara, itu karena ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita tidak setia itu menandakan rohmu sudah padam. Makanya Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam dirimu. Karena mungkin saudara sudah menjauh dari Tuhan. Saudara sudah bergemar lagi hidup dalam dosa. Sehingga roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, tidak lagi tinggal dalam diri saudara. Karena saudara tidak menjaga hidup saudara. Tidak lagi hidup dalam kekudusan yang membuat Roh Kudus undur dari diri saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka kita akan tetap setia ikut Tuhan apapun tantangannya. Amin. Apapun persoalannya, kita tetap setia kepada iman, kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Sudah perhatikan.
Stefanus, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa, yang setia kepada Tuhan sampai dia menutup mata. Saudara dengar ini baik-baik. Yang Tuhan cari itu bukan karena saudara banyak uang, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara memiliki ini dan itu. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dalam perumpamaan, Tuhan mau saudara dan saya ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati saudara dan saya setia ikut Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Di saat Tuhan datang kembali menjemput saudara dan saya, biarlah Tuhan mendapati kita lagi melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah sampai akhir. Yang ketiga, tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, akan mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Saudara perhatikan ayat 60. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Saulus diseret, dilempar, dirajam, saudara. Detik-detik terakhirnya, sama seperti Yesus, melepaskan pengampunan di atas kayu salib itu. Stefanus juga melakukan hal yang sama. Di detik-detik terakhirnya, yang keluar bukan kutuk, bukan sumpah serapah kepada orang-orang yang telah melakukan kejahatan atas dirinya. Saudara perhatikan, Stefanus melakukan hal yang luar biasa. Dia melepaskan pengampunan di detik-detik terakhir kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya bebas dari hati yang penuh dengan sakit hati, dengan dendam. Tuhan mau saudara, sebelum saudara kembali kepada Bapa, saudara harus beres dengan hati saudara. Mungkin ada orang yang membuat saudara jengkel, sakit hati, sehingga saudara dendam, saudara memiliki rencana jahat kepada orang itu. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara melepaskan pengampunan. Amin. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Saudara pastikan saudara di saat Tuhan panggil saudara dan saya, kita sudah beres hati kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mengampuni, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni, lalu kita tiba-tiba Tuhan panggil, mati mendadak saudara, belum ada pemberesan hati, masih ada dendam, sakit hati sama orang saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa tidak mengampuni, dosanya juga tidak akan diampuni. Saudara dengar ini baik-baik. Seberapa aktif pun saudara dalam pelayanan, sebesar apapun saudara pemberian saudara, pengorbanan saudara terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan, terhadap pelayanan. Tapi kalau saudara belum beres hati saudara, masih ada dendam, sakit hati, dosamu tidak akan diampuni. Artinya apa? Kalau sudah mati, saudara masuk dalam kehidupan kekal di dalam neraka abadi selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya bilang tidak ada untungnya kita simpan dendam, sakit hati, amarah saudara. Yang rugi siapa? Saudara sendiri. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Stefanus. Stefanus nggak berbuat salah. Dia tidak berbuat satu dosa yang menyebabkan dia harus dihukum mati. Dia hanya menerangkan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Dia menjelaskan kepada mahkamah agama. Tapi memang orang-orang mahkamah agama itu kan, semua itu kan orang-orang yang kelihatan beragama, tapi sebenarnya mereka tidak tahu firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, pasti dia mengampuni. Amin. Dia mengampuni orang yang sudah berbuat jahat. Sudah perhatikan, Stefanus ini, dia difitnah. Sehingga orang-orang itu merajam Stefanus sampai mati. Tapi tidak ada satu patah kata yang keluar kata-kata kutuk dari mulut Stefanus. Saudara lihat, dia minta kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, saya menangkap di sini bahwa Stefanus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melempar Stefanus. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mau juga saudara dan saya melepaskan pengampunan kepada orang yang jelas-jelas telah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat satu kejahatan kepada kita. Ampuni mereka. Supaya apa, saudara? Supaya saudara disambut Tuhan ke dalam kerajaan sorganya. Sudah perhatikan, dari kebenaran firman Tuhan kita dapat melihat bahwa Stefanus dapat melihat kemuliaan Allah. Kematian orang benar, sudah perhatikan, disambut oleh Tuhan. Amin. Jadi kematian orang percaya kepada Tuhan Yesus itu satu hal yang luar biasa. Kalau saudara mati karena iman saudara, dan hatimu sudah beres, saudara tetap percaya pada Tuhan Yesus walaupun saudara menderita, lalu saudara dipanggil Tuhan. Saudara, tempat saudara itu surga. Tuhan yang sambut saudara. Amin. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Kalau kita mati di dalam Kristus Yesus Tuhan, itu satu keuntungan buat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang supaya dia dalam tanda kutip selamat, dia tidak dianiaya, dia tidak dibunuh karena imannya, akhirnya apa? Menyangkal Yesus, menyangkal imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menyangkal imannya, orang yang menyangkal Yesus, tempatnya sama seperti Yudas di neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Tanda orang dipenuhi Roh Kudus akan seperti Stefanus. Yang pertama, akan melihat kemuliaan Allah. Yang kedua, akan setia sampai akhir hidup. Yang ketiga, akan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang nyata-nyata berbuat jahat kepada kita. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.